Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perawatan jaringan kabel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar jaringan kabel dan nirkabel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perawatan jaringan kabel dan nirkabel beserta dengan troubleshootingnya. Perawatan jaringan kabel yang baik sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan umur panjang dari infrastruktur jaringan tersebut. Perawatan yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama, pemeriksaan kabel dan konektor. Pengecekan berkala yang berfokus pada pemeriksaan kabel dan konektor sangat penting untuk memastikan jaringan kabel tetap beroperasi dengan optimal dan menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah detail untuk melakukan pengecekan berkala pada kabel dan konektor dalam jaringan. Pemeriksaan kabel, apakah pada kabel tersebut terjadi lipatan dan putus. Nah, ini bisa dicek secara visual untuk melihat apakah ada lipatan atau putus yang dapat merusak isolasi atau konduktor di dalamnya. Kemudian, apakah terjadi kerusakan fisik? Cek kabel untuk melihat tanda-tanda kerusakan fisik seperti goresan, gigitan tikus, atau tekanan mekanis yang berpotensi merusak. Lalu kemudian, dicek juga pengikatan yang tepat. Pastikan kabel-kabel terikat dengan rapi menggunakan pengikat kabel atau saluran kabel untuk mencegah kerusakan akibat gesekan atau tarikan berlebihan. Lalu kemudian yang berikutnya pemeriksaan konektor. Nah, ini pada konektor bisa saja terjadi korosi atau banyak kotoran. Nah, di sini periksa setiap konektor untuk memastikan tidak ada tanda-tanda korosi atau kotoran yang mengganggu kontak elektrik. Kemudian kekuatan koneksi, pastikan semua konektor terpasang dengan kokoh dan tidak ada yang longgar atau terlepas dari potnya. Lalu kemudian dicek lagi apakah pada pin ada yang patah. Periksa pin konektor untuk memastikan tidak ada yang patah atau terpotong, karena hal ini dapat menyebabkan masalah koneksi. Lalu kemudian yang berikutnya pengecekan labelisasi. Nah, di sini maksudnya adalah untuk mengidentifikasi, pastikan label pada setiap kabel dan konektor tetap jelas dan mudah dibaca. Label ini membantu dalam mengidentifikasi kabel saat melakukan perubahan. Lalu kemudian yang berikutnya pemeliharaan secara preventif. Di sini misalnya pembersihan rutin, membersihkan konektor secara rutin untuk menghilangkan debu, kotoran atau korosi yang dapat mengganggu koneksi. Lalu kemudian perlindungan fisik. Nah, di sini pastikan konektor dilindungi dari paparan langsung kelembapan atau panas berlebih yang dapat merusaknya. Lalu kemudian pemeriksaan switch dan router. Nah, pengecekan berkala pada switch dan router dalam jaringan kabel sangat penting untuk memastikan keduanya beroperasi dengan baik, mengoptimalkan kinerja jaringan, serta mengidentifikasi masalah potensial sebelum mereka mempengaruhi pengguna. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengecekan berkala pada switch dan router. Yang pertama, pengecekan fisik. Di sini pemeriksaan secara virtual atau dicek secara fisik pada switch dan router untuk melihat apakah ada kerusakan seperti goresan, retakan, atau lampu indikator yang mati atau berkedip tidak normal. Lalu kemudian dicek juga ventilasinya, apakah switch dan router memiliki ventilasi yang baik. Bersihkan ventilasi dari debu dan kotoran secara rutin untuk mencegah overheat yang dapat mengganggu kinerja perangkat. Lalu kemudian dicek juga untuk kebersihannya. Bersihkan switch dan router secara berkala dengan lembut menggunakan kain lembut untuk menghilangkan debu dan kotoran yang dapat mempengaruhi pendingin dan kinerja perangkat. Lalu kemudian pengecekan koneksi dan port. Nah, di sini kabel koneksi, periksa kabel yang terhubung ke switch dan router untuk memastikan tidak ada kabel yang longgar dan terputus. Pastikan kabel terpasang dengan kokoh dan tidak ada gesekan atau tekanan berlebihan yang dapat merusaknya.
Kemudian untuk pot kabel, periksa pot pada switch dan router untuk memastikan tidak ada kotoran atau korosi yang dapat mengganggu koneksi. Bersihkan pot secara hati-hati jika diperlukan. Lalu kemudian yang berikutnya, pembaruan firmware dan konfigurasi. Nah, untuk pembaruan firmware, pastikan firmware pada switch dan router diperbaharui ke versi terbaru. Pembaruan firmware dapat membatasi bug, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kinerja. Lalu kemudian untuk konfigurasi, periksa pengaturan konfigurasi pada switch dan router untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Pastikan konfigurasi tidak berubah secara tidak sengaja dan tetap memenuhi kebijakan keamanan dan keandalan jaringan. Lalu kemudian pemeliharaan preventif. Nah, di sini ada jadwal pemeliharaan. Buat jadwal pemeliharaan rutin untuk switch dan router, termasuk pembersihan fisik, pembaruan firmware, dan pengujian kinerja. Pemeliharaan preventif secara teratur dapat mencegah kegagalan perangkat dan memperpanjang umur pakai mereka. Lalu kemudian cadangan dan restore. Nah, untuk cadangan konfigurasi secara berkala, cadangkan konfigurasi switch dan router untuk memastikan kita dapat dengan cepat mengembalikan konfigurasi normal jika terjadi masalah atau kegagalan perangkat. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu perawatan jaringan nirkabel. Perawatan jaringan nirkabel sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan kehandalan sinyal, terutama dalam lingkungan yang terus berubah dan cenderung rentan terhadap interferensi. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam perawatan jaringan nirkabel. Di antaranya yaitu pengecekan kualitas sinyal. Itu berupa regular monitoring, jadi kita lakukan monitoring jaringan secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum menjadi lebih besar. Lalu kemudian firmware update, selalu diperbaharui firmware perangkat jaringan untuk memastikan mereka memiliki fitur keamanan dan kinerja terbaru. Lalu kemudian optimal placement of access point. Tempatkan titik akses pada posisi yang strategis untuk cakupan sinyal yang merata dan minim interferensi. Lalu kemudian yang berikutnya pembaruan firmware. Nah, untuk pembaruan firmware ini menyimpan firmware terbaru untuk akses point dan router itu sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat kita selalu memiliki fitur keamanan terbaru, peningkatan kinerja, dan perbaikan bug. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengunduh, menyimpan, dan memperbaharui firmware pada AP atau access point dan router. Mengunduh dan menyimpan firmware terbaru. Nah, langkah-langkahnya di sini kita identifikasi model perangkat. Pastikan kita mengetahui model dan versi perangkat access point dan router yang ingin diperbaharui. Lalu kemudian caranya, informasi ini biasanya dapat ditemukan pada label di bagian bawah perangkat atau melalui antarmuka web perangkat. Lalu kemudian kunjungi situs web resmi produsen. Akses situs web resmi dari produsen perangkat misalnya Cisco, TP-Link, Netgear, atau Ubiquiti. Lalu kemudian navigasi ke bagian dukungan atau download di situs web tersebut. Nah, kemudian lalu cari dan unduh firmware terbaru. Cari firmware terbaru yang sesuai dengan model perangkat kita. Pastikan untuk mengunduh versi firmware yang tepat untuk model dan versi perangkat kita. Simpan file firmware-nya di lokasi yang mudah diakses di komputer kita. Lalu kemudian diverifikasi file firmware, periksa integritas file firmware yang telah diunduh. Lalu kemudian banyak produsen menyediakan checksum seperti MD5 atau SHA-256 yang dapat digunakan untuk memastikan file tidak rusak. Lalu kemudian yang berikutnya langkah pembaharuan firmware. Nah, langkah pembaruan firmware itu diantaranya ada backup konfigurasi perangkat. Ini sebelum diperbaharui firmware, buat cadangan atau backup konfigurasi perangkat saat ini. Lalu kemudian akses antarmuka web perangkat. Masuk ke antarmuka web perangkat menggunakan browser web. Caranya ketik alamat IP perangkat, biasanya
alamat IP-nya 192.168.0.1 atau 192.168.1.1 di browser web dan masuk dengan kredensial administrator. Lalu kemudian navigasi ke bagian pembaruan firmware, cari menu atau tab yang berkaitan dengan pembaruan firmware. Lalu kemudian unggah dan install firmware yang baru. Unggah file firmware yang telah diunduh sebelumnya dan ikuti instruksi untuk memulai pembaruan. Lalu kemudian yang berikutnya tunggu proses pembaruan selesai. Di sini biarkan perangkat menyelesaikan proses pembaruan firmware. Lalu kemudian verifikasi pembaruan. Setelah pembaruan selesai, periksa bahwa perangkat berjalan dengan firmware baru. Lalu kemudian selanjutnya restore konfigurasi. Nah, ini jika diperlukan, jika konfigurasi perangkat berubah atau hilang setelah pembaruan, kembalikan konfigurasi dari cadangan. Caranya unggah file konfigurasi cadangan melalui antar muka web perangkat. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai perawatan jaringan kabel dan nirkabel. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang troubleshooting dari jaringan kabel dan nirkabel. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.